Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Ayunda Araria, nomor absen 32 dari kelas 10 PLG 2. Di sini saya akan melaksanakan ujian akhir semester Bahasa Indonesia, yaitu pembahasan soal. Soal pertama yaitu tentang teks laporan hasil observasi. Bacalah kutipan berikut. Di bagian ini diketengahkan hasil studi Bank Dunia The World Bank 1992 tentang kemampuan membaca sekolah dasar di seluruh dunia. Sampel yang diambil dari Indonesia sebanyak 3.169 siswa dari 176 sekolah dasar di 4 provinsi. Karangan narasi, eksposisi, dan argumentasi digunakan sebagai alat ukur kemampuan membaca mereka. Cuplikan teks tersebut menyampaikan informasi dalam bentuk A. Cerita, B. Gambaran, C. Paparan, D. Gagasan, E. Bujukan. Dan jawaban yang benar adalah C. Paparan, karena teks tersebut secara efektif menyajikan hasil studi Bank Dunia dalam bentuk paparan, memberikan informasi yang jelas dan ringkas kepada pembaca mengenai kemampuan membaca siswa SD di Indonesia. Soal kedua yaitu tentang materi anekdot. Bacalah kutipan berikut. 2 orang siswa sedang berjalan-jalan di sebuah museum. Lalu mereka melihat sebuah mumi. Di bawahnya bertuliskan 225M. Siswa 1 bertanya, 225M itu maksudnya apa ya? Dan siswa 2 menjawab, mungkin itu nomor mobil yang menabraknya dulu. Simpulan anekdot tersebut adalah A. Banyak makna yang terkandung pada sebuah nama. B. Nomor mobil seringkali disalahartikan. C. Tulisan yang kurang jelas banyak ditemukan di museum. D. Para siswa perlu mendapat kejelasan tentang arti dari suatu angka. E. Para siswa menganggap angka itu nomor mobil, padahal angka tahun kematian mumi. Dan jawaban yang benar adalah E. Para siswa menganggap angka itu nomor mobil, padahal angka tahun kematian mumi. Karena anekdot tersebut menyajikan sebuah ilustrasi lucu di mana 2 siswa salah menafsirkan angka 225M yang sebenarnya merujuk pada tahun kematian mumi. Kesalahpahaman ini terjadi karena mereka menghubungkan antara angka tersebut dengan konteks kehidupan sehari-hari, yaitu nomor kendaraan. Simpulan ini mengungkap inti dari humor dalam anekdot tersebut, yaitu kesalahpahaman yang muncul akibat kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap konteks tertentu. Soal ketiga yaitu tentang hikayat. Sebermula, adapun istri orang itu terlalu baik parasnya. Sadar, maka akan suami perempuan itu sudah tua, lagi bungkuk belakangnya. Maka pada sangka orang tua itu, air sungai itu dalam juga. Katanya, apa upayaku hendak menyeberang sungai ini? Komentar yang berkaitan dengan cuplikan itu adalah A. Tema cerita sesuai dengan kehidupan sekarang. B. Tokoh cerita banyak ditemukan di dalam kehidupan perdesaan. C. Kata sebermula dalam penggalan hikayat tersebut menyatakan hubungan urutan waktu. D. Cuplikan cerita itu mudah dipahami karena ceritanya sangat singkat. E. Perlu disesuaikan ceritanya apabila akan disampaikan dalam bentuk cerpen. Jawaban yang benar adalah C. Kata sebermula dalam penggalan hikayat tersebut menyatakan hubungan urutan waktu, karena kata sebermula dalam cuplikan hikayat tersebut memiliki peran penting dalam membangun struktur cerita dengan menunjukkan urutan waktu kejadian. Ini merupakan ciri khas dari karya sastra klasik seperti hikayat. Soal keempat yaitu tentang cerpen. Bacalah kutipan berikut. Pagi ini benar-benar seorang pejuang yang tak pernah melupakan cita-citanya. Cita-cita yang mana, Bu? Bahwa yang tak kalah penting dengan peran melawan penjajahan adalah perjuangan melawan kemiskinan dan kebodohan. Lah, ini semua kan bukti keberhasilan beliau melawan kemiskinan. Ibu sendiri kenapa tidak mengikuti jejak Pagi? Sebagai mantan bagian dapur umum, saya tetap berjuang terus loh melawan kelaparan. Sumber kode istimewa Jujur Prananto. Watak Pagi pada kutipan di atas diinformasikan melalui A. Ciri-ciri fisik tokoh, B. Lingkungan sekitar tokoh, C. Perbincangan tokoh lain, D. Perasaan tokoh, E. Reaksi tokoh-tokoh lain.
Jawaban yang benar adalah C. Perbincangan tokoh lain. Karena pada kutipan di atas, watak Pak Gi tidak digambarkan secara langsung melalui deskripsi fisik, lingkungan, atau perasaan pribadinya. Sebaliknya, kita mengetahui tentang watak Pak Gi melalui percakapan antara ibu dan anaknya. Ibu menceritakan tentang perjuangan Pak Gi dalam melawan kemiskinan dan kebodohan, yang menunjukkan bahwa Pak Gi adalah seorang yang gigih, peduli terhadap sesama, dan memiliki cita-cita luhur. Melalui percakapan antara ibu dan anaknya, kita dapat menyimpulkan bahwa Pak Gi adalah seorang pejuang yang tidak hanya melawan penjajahan, tetapi juga melawan kemiskinan dan kebodohan. Terima kasih, sekian ujian akhir semester pembahasan soal dari saya, dan maaf apabila ada salah kata ataupun kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.